Malaysia, saya ingin sebutkan, mereka investasi Malaysia itu cerdas, bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit, tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Malaysia mempunyai pengalaman yang sangat hebat dalam mengendalikan jemaah haji berbanding negara lain. Sudah sampai masanya negara lain mempelajari cara Malaysia mendidik jemaah haji sebelum tiba ke Tanah Suci. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Bukan sekali tetapi lebih daripada 10 kali nama Malaysia bergema bersama pujian serta penghargaan. So I'm sure you're proud of this achievement. Yeah, we are very proud of this achievement. Really? And do you know the Malaysian Hajjaj are the best in Mecca? Everyone says so. Alhamdulillah, I'm proud to be a Malaysian Muslim. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina. Selamat datang di channel saya, tempat kita belajar bersama, berbagi wawasan, dan mencari inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus penting, yakni bagaimana strategi investasi dan pengelolaan dana haji dapat memberikan dampak besar pada kehidupan umat muslim, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Mari kita simak dengan penuh perhatian, bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk mencari pelajaran berharga yang dapat kita terapkan demi kebaikan bersama. Kita sebagai publik ya berharap DPR dan pemerintah ini cermat dalam mengevaluasi BPKH. Menurut saya BPKH ini perlu diaudit. Diaudit terutama investasinya kemana saja. Karena ini persoalan imbal hasil yang sangat minim menurut saya. Saya punya data misalkan portofolio dana haji 2018 sampai 2021 ya ditempatkan di bank syariah itu 32%. Ini juga bermasalah. Kenapa menurut saya? Karena imbal hasilnya itu di tabungan atau di bank syariah itu cukup kecil, hanya 5,2%. Kemudian di SBSN dan SDHI ini kalau di total sekitar 65%, paling besar. Cuman kita lihat berapa imbal hasilnya dia. Di sini disebutkan SB itu 6,85 atau kalau tahun 2023 ini 8%-an. Nah, yang investasi langsung yang tadi saya sampaikan memberikan imbal hasil tinggi, ini bisa sampai 9%, itu ternyata ditempatkan investasi langsung itu hanya 0,66%. 0,66% yang memberikan imbal hasil paling tinggi. Ini kan apa istilah kalau bahasanya ngaco. Jadi saya kira ini perlu dievaluasi Pak Iska nih, PKS dan partai yang ada di DPR harus berani evaluasi ini. Kalau ceritanya kayak begini ya, kepala dan anggota serta pengawas BPKH nggak layak menikmati gaji yang setara dengan pengelola jasa keuangan. Karena ini menurut saya sangat tidak pas ya untuk sebuah badan pengelola dana haji. Malaysia, saya ingin sebutkan, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar karena harga sawit lagi tinggi. Mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit, tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Kamu tahu nggak kalau biaya penyelenggaraan haji di Malaysia ini lebih murah dari Indonesia? Biaya yang dibebankan oleh warga Malaysia hanya sekitar 36,3 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 53 juta untuk yang berpenghasilan menengah. Bagaimana caranya ya? Hal ini dikarenakan adanya peran penting program tabung haji yang dikelola Lembaga Tabungan Haji Malaysia. Lembaga ini bahkan disebut sebagai yang terbaik di antara negara muslim. Dengan adanya tabung haji yang berdiri pada tahun 63, dana yang disetorkan jemaah kemudian dikelola melalui investasi dan berbagai usaha lain yang terpercaya.
Keuntungan atau nilai manfaat ini nantinya akan menjadi subsidi biaya haji para jemaah sehingga biayanya tidak mahal lagi. Menurut kamu, apa kira-kira bisa diterapkan di Indonesia ya? Kejayaan kerajaan Malaysia dalam pengurusan jemaah haji melalui tabung haji boleh menjadi model terbaik untuk dicontohi dan diterapkan oleh negara lain. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah yang menyifatkan kejayaan berkenaan adalah hasil daripada pelaksanaan program latihan haji dan umrah yang sistematik. Bukan sekali tetapi lebih daripada 10 kali nama Malaysia bergema bersama pujian serta penghargaan ketika berlangsungnya Simposium Perdana Haji di Mekah pada Isnin. Majlis yang menghimpunkan pemimpin dari pelbagai negara Islam itu turut menjadi saksi kepada pengiktirafan terhadap Lembaga Tabung Haji TH dalam membentuk sistem teratur dan terkini pada setiap kali musim haji. Lebih membanggakan, ia dinyatakan sendiri oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah, ketika berucap serta memberi kenyataan eksklusif kepada pihak media dari tanah air. Beliau berkata adalah wajar negara lain mempelajari strategi yang dilaksanakan Malaysia dalam mendidik jemaah haji, terutama dari segi pelaksanaan dan pemahaman rukun Islam kelima itu. These efforts, it's definitely a great added value, and that has a great impact on the Malaysian pilgrims that they do Hajj in a proper way, and usually they are safe, and especially make Hajj is not easy. It's hot, it's dry, and the ihram is not easy to move around. So the proper training also help to make sure that they know what to do and Hajj, where to move, where to go. This is definitely a good example to be followed. Sementara itu, Setiausaha Agong International Islamic Fiqh Academy, Profesor Datuk Dr. Kutub Mustafa berkata, Malaysia mempunyai pengalaman yang sangat hebat dalam mengendalikan jemaah haji berbanding negara lain. Beliau yang pernah menetap di Kuala Lumpur selama 16 tahun ketika menjadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa UIA menegaskan bahawa sudah sampai masanya negara lain mempelajari cara Malaysia mendidik jemaah haji sebelum tiba ke Tanah Suci. Kami datang di seminar haji di Jeddah pun juga disebut secara terbuka di program yang lebih besar daripada sini, dan juga mereka lepas itu datang jumpa dengan wakil-wakil pada kita untuk mereka nak menjalinkan hubungan dan nak belajar macam mana pengurusan tabung haji yang agak dinamik sebenarnya, kerana kita satunya ialah tabung, yang keduanya haji. Itu beza sikit lah. Tabung ni mungkin mudah nak uruskan tentang nak jadi fund manager untuk tengok nak sebir dari segi market share sebagainya, mungkin mudah. Tapi kita ni selain daripada kita nak dapat benda-benda tu, kita juga perlu memberikan satunya lah untuk menguruskan haji dan juga bantuan haji. Alhamdulillah, sekarang ni saya bersama dengan beberapa buah ambulans yang disediakan sebagai pelengkap kepada perkhidmatan, perubatan dan rawatan tabung haji kepada para jemaah haji semua. Alhamdulillah, kita lihat di sini ambulans yang telah tersedia telah pun diperiksa oleh pihak Kementerian Kesihatan Arab Saudi, dan alhamdulillah Malaysia merupakan negara yang pertama memperolehi permit untuk mengoperasikan ambulans untuk musim haji kali ini. Dan kita ada dua sebenarnya, kategori asas dan advance. Dan untuk ambulans yang disediakan oleh tabung haji ini merupakan ambulans kategori advance yang boleh memberi pelbagai rawatan lanjutan semasa dalam ambulans lagi. Dan inilah dia perkhidmatan yang diberikan kepada para jemaah haji tahun ini. So I'm sure you're proud of this achievement. Yeah, we are very proud of this issue. Really? And do you know the Malaysian Hujjaj are the best in Mecca? Everyone says so. Alhamdulillah, I'm proud of to be a Malaysian Muslim. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya
istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Terutama rakan sejawat saya, Tuan Yang Terutama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Dalam video ini, saya menyoroti bagaimana Malaysia menunjukkan kecerdasan strategis dalam mengelola dana haji mereka. Salah satu contohnya adalah investasi di sektor kelapa sawit yang bahkan dilakukan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Malaysia memiliki investasi besar di lahan kelapa sawit seluas hampir 28.000 hektar. Keuntungan dari sektor ini kemudian dialokasikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat mereka, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Ini menjadi bukti bahwa keputusan yang cerdas dalam pengelolaan keuangan dapat memberikan dampak positif yang luas. Sebagai perbandingan, di Indonesia, kita masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana haji. Masih banyak calon jamaah haji yang gagal berangkat meski sudah menabung dan menyetorkan dana mereka selama bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Tidak sedikit dari mereka yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan hasil jerih payah mereka demi bisa melaksanakan ibadah yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup ini. Namun, pada saat keberangkatan, ada yang harus menelan kekecewaan karena tiba-tiba dibatalkan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan dalam sistem pengelolaan dana tersebut. Di sisi lain, Malaysia menunjukkan contoh positif. Mereka tidak hanya berinvestasi di sektor kelapa sawit tetapi juga di properti strategis di Mekah dan Madinah. Bahkan, pemerintah Malaysia juga berinvestasi dalam sektor transportasi seperti maskapai penerbangan untuk memastikan kelancaran perjalanan jamaah. Ini adalah langkah yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi rakyatnya. Melihat hal ini, saya merasa bahwa kita di Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari pendekatan ini. Bayangkan jika dana haji kita juga diinvestasikan pada sektor-sektor strategis seperti properti di Mekah dan Madinah, atau bahkan infrastruktur domestik yang mendukung kebutuhan jamaah. Hasilnya bisa menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh calon jamaah haji kita, terutama mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun dan menyisihkan pendapatan mereka dengan susah payah. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kritik dan perbandingan ini bukan untuk menciptakan perdebatan atau memojokkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Kita harus mencontoh langkah-langkah baik yang sudah terbukti berhasil di negara lain dan mencari cara untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dana haji. Penting bagi kita untuk membangun sistem yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika kita mampu melakukannya, tidak hanya calon jamaah yang diuntungkan, tetapi juga generasi mendatang yang akan mewarisi sistem yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Mari kita jadikan konten ini sebagai bahan pembelajaran, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari inspirasi demi perbaikan bersama. Jika Anda memiliki pandangan atau saran, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kita bisa terus berbagi wawasan yang bermanfaat. Saya Ria Oktorina, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.